Halo, selamat datang kembali di kelas Data Science. Kali ini kita akan masuk ke materi pre-processing lanjutan, di mana kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendeteksi outlier atau data ekstrim di data yang kita miliki, sekaligus kita buang outlier tadi. Ya. Pertama kita akan mulai dengan widget file. Di sini kita akan milih file uji outlier.excel ya, xlsx. Ini ada di dalam folder pre-processing. Di sini kita memiliki dua nama kolom. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah berat badan. Sebagai informasi, ini adalah data berat badan dari mahasiswa dalam satu kelas ya. Nah, karena nomor bukan merupakan variabel yang akan kita analisis, di mana kita nanti akan mendeteksi hanya di berat badan saja, maka pada nomor ini role-nya kita ganti sebagai meta. Dan meta ini artinya hanya untuk tampilan saja, tidak bisa diproses, hanya untuk tampilan, hanya akan muncul sebagai display saja ya. Kita klik apply. Kemudian untuk bisa melihat datanya, masih ingat kita butuh menggunakan widget apa? Ya, betul. Kita akan menggunakan data table. Nah, seperti ini. Kita double klik, maka ini adalah data kita. Di sini untuk kolom nomor, dia memiliki warna background hijau karena dia adalah meta. Sementara feature backgroundnya adalah putih ya. Untuk bisa melihat outlier, maka kita akan menggunakan widget box plot. Kita bisa mencarinya dalam kumpulan visualize di sini. Di sini ada nama box plot ya. Atau bisa juga langsung tarik saja di sini, kemudian pilih saja atau ketikkan box plot. Sama saja ya. Seperti biasa data table pastikan dia data ke data. Nah, seperti ini. Kemudian di box plot ini kita double klik. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Variabel apa yang ingin kita lihat. Di sini kita ingin melihat berat badan ya, pastikan pilih berat badan. Oke, variabelnya adalah berat badan. Nah, di sini jika saya maximize, kita bisa melihat bahwa ada semacam kotak begitu ya, box berwarna biru dan garis berwarna ungu ya. Di sini ada garis kuning dan di sini ada garis vertikal warna ungu juga. Ini adalah data Q1 49,5 adalah data Q1, 68 adalah data Q3 atau kuartil 3, sementara 60 adalah data Q2 atau kuartil 2 atau nama lain dari Q2 adalah median atau nilai tengah. 62,41 plus minus 24,5 adalah nilai rata-ratanya, 62,41 adalah rata-rata, plus minus 24,5 adalah standar deviasi. Dan di sini bisa dilihat ini adalah data titik, di sini juga ada data titik ya. Ini adalah nilai terendah dari data berat badan yang kita miliki. Kita bisa melihat di sini ada kecil sekali berat badannya ya, 2 kg ya. Sementara di sini ada 178 kg ya. Nah, lalu mana outliernya? Outliernya adalah semua data-data di luar garis ungu terluar sebelah kiri dan garis ungu terluar sebelah kanan. Sehingga ini adalah outlier, oke, dan ini juga outlier. Yang bukan outlier adalah mereka yang berada di dalam rentang garis ungu ini, mulai dari titik ini sepanjang sampai dengan titik ini ya. Di luar itu adalah outlier. Sebagai informasi, ini adalah rentang data non-outlier, ini adalah rata-rata plus minus standar deviasi, dan 60 ini adalah nilai tengah. Nilai tengah artinya kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar, dan dari situ nilai tepat yang berada di tengah adalah angka 60. Oke. Untuk memastikan apakah sudah betul cara kita mendeteksi outlier ya, kita bisa juga cek di sini. Kalau kita klik nama kolom berat badan tadi, maka akan diurutkan dari kecil ke besar. Dan di sini kita bisa melihat ada orang dengan berat badan 2 kg ya, nih mahasiswa berat badan 2 kg, mungkin bisa jadi salah ketik atau mungkin ada outlier ya. Saya rasa tidak mungkin ada orang berat badan 2 kg ya. Bayi pun kalau baru lahir ya, ini seperti bayi ya, 3 kilo dan sebagainya plus minus gitu ya. Dan ada juga mereka-mereka yang berat badannya 150 sampai 178 kg ya. Maka box plot tadi kita bisa membuka dua window sekaligus ya, seperti ini misalnya. Maka kalau kita klik di sini menggunakan mouse, kita bisa membuka dua window sekaligus. Nah, bisa dilihat di sini 2 kilo adalah ini ya, data 2 kilo. Kemudian data 150 178 masuk ke dalam rentang ini.
ya, dan mereka adalah outlier. Batas non outlier adalah sekitar 80 lebih sedikit ini ya, sekitar mungkin ya 90-an atau 88-an begitu ya. Dan batas bawah outlier adalah sekitar 38, 39 ya. Nah, mungkin 40 kurang dikit. Oke. Nah, ini adalah untuk mendeteksi outlier secara visual. Lalu bagaimana cara mendeteksi outlier sekaligus membuangnya? Kita memerlukan widget di bagian transform. Di sini ada widget namanya adalah saya drag saja ya, outlier. Nah, outliers ya, maaf ya, outlier bukan di bagian transform, tapi dia ada di bagian unsupervised ya. Pastikan data ke data. Oke, seperti ini. Biarkan dia berpikir sejenak ya. Oke, sudah. Kalau sudah, tadi tanpa ada loading begitu ya, itu artinya widgetnya sedang mendeteksi. Kita bisa double klik widget ini. Ada banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier. Ada one class SVM, covariance estimator, local outlier factor, dan sebagainya. Kita pilih saja default local outlier factor. Kontaminasi tidak perlu kita rubah-rubah. Neighbornya adalah 20, jarak metriknya adalah Euclidean. Biarkan seperti ini. Lalu tarik garis data table ya. Nah, di sini kita ada pilihan dari widget sebelah kiri, artinya dari widget outlier, ingin mengirimkan data apa ke widget data table. Kita pilih inlier. Inlier ini adalah yang bukan outlier. Sementara outlier adalah yang terdeteksi sebagai outlier. Jika rekan-rekan ingin melihat outliernya, maka pilih outlier ke data. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita bisa lihat ya data tabelnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari data yang kita miliki, kita berhasil mendeteksi 3 outlier. Kalau kita klik berat badan, maka kita bisa mengurutkan. Yang paling kecil adalah mereka yang 2 kilo. Ya, ini agak aneh memang ya, berat badan terlalu kecil. Dan mereka mungkin berat badannya relatif lebih besar dan terlalu besar ya, 150 dan 178 kg. Nah, di bagian selected ini seperti biasa ya, data table ini sering ya memunculkan beberapa kolom-kolom baru ya, seperti selected. Nanti tinggal kita buang melalui select kolom. Kita langsung buang saja select kolom. Oke, ini pastikan dia data ke data. Oke. Nah, yang selected ini kita buang. Jadi kita kembalikan seperti tadi, metas adalah kolom nomor dan feature-nya adalah kolom berat badan. Kalau kita cek lagi menggunakan data table, maka seperti ini ya. Sementara kalau dari widget outlier, kita tarik data table. Nah, seperti ini, dan kita pilih inlier, maka kita akan mendapatkan mereka-mereka yang bukan outlier. Nah, seperti ini. Kalau kita urutkan adalah mereka-mereka yang mulai dari berat badan 40 sampai dengan 80 kg. Nah, ini adalah yang bukan outlier. Maka kalau kita membuang lagi selected, kolom selected seperti biasa, sama caranya. Kita gunakan select kolom. Nah, ini data ke data. Oke. Nah, kemudian kita tarik lagi menggunakan data table. Maka ini adalah data-data. Ini belum saya buang tadi ya. Saya buang, juga saya buang. Maka sekarang kita mendapatkan data yang inlier saja. Oke. Ya. Nah, jika misalnya setelah ini rekan-rekan ingin menyimpan datanya ke dalam format Excel ya, maka kita bisa tarik garis, kemudian kita pilih widget save data seperti ini. Pastikan data ke data. Ya. Nah, kemudian nanti silahkan save data, double klik. Nah, kita bisa pilih di sini save as, simpan sebagai nama apa misalnya ya. Saya di sini saya pilih widget folder orange ya, preprocessing, hasil outlier. Kita simpan sebagai CSV atau file Excel misalnya, file Excel hasil outlier. Oke. Dan kita klik save as ini, maka sekarang kita sudah mendapatkan file Excel yang memang mereka adalah bukan outlier. Sementara outlier kita buang saja. Rekan-rekan bisa menyimpannya langsung dari data table atau langsung dari hasil pembuangan kolom tadi. Di sini juga sama saja ya. Save data misalnya. Ya, saya save as sebagai misalnya sama seperti tadi ya. Sebagai file Excel hasil outlier 2 misalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang rekan-rekan sudah berhasil ya mendeteksi outlier menggunakan visualisasi box plot. Bagaimana mendeteksi outlier juga dengan menggunakan widget outlier yang berada di bagian unsupervised.
Oke. Dan rekan-rekan juga sudah bisa bagaimana membuang outliernya dengan kita cara membagi dua seperti ini. Yang outlier akan terpisahkan sendiri, sementara yang inlier inilah yang nanti akan kita lanjutkan untuk bisa kita gunakan di analisis yang tahapan-tahapan selanjutnya. Oke. Jadi pada dasarnya sebisa mungkin data yang harus kita atau data yang akan kita analisis nanti adalah data-data yang sudah bebas dari outlier. Baik, kita akan lanjut lagi ke materi pre-processing selanjutnya.